Di Sumeria, pada tahun 2000 sebelum Masehi, telah dikenal serbuk sari bunga opium atau candu, atau biasa disebut hulgil, yang artinya obat yang menggembirakan. Hulgil ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Pada saat itu, serbuk sari ini sudah diketahui memiliki fungsi sebagai obat tidur atau obat penghilang sakit saat dihirup. Orang zaman dahulu pun menggunakan serbuk sari ini sebagai obat bius bagi seorang yang mengalami luka serius agar dia tidak merasa sakit saat diobati, dan juga digunakan sebagai obat tidur. Selain itu, serbuk sari bunga opium ini juga digunakan sebagai racun untuk berburu, karena bisa membuat sang mangsa tertidur. Di India dan Persia, candu diperkenalkan oleh Alexander Agung pada 330 sebelum Masehi. Candu ini digunakan untuk bumbu masakan yang bertujuan untuk relaksasi. Mengapa menyalahgunakan narkoba itu berbahaya? Salah satu efek setelah memakai narkoba adalah halusinogen. Si pemakai akan berhalusinasi seolah-olah melihat sesuatu yang lain. Itulah mengapa seseorang yang menyetir setelah menggunakan narkoba berakhir pada kecelakaan. Kalau terus-terusan pakai narkoba, apa yang akan terjadi? Penyalahgunaan narkoba dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah kerusakan fungsi otak, serta disfungsi organ tubuh lainnya. Jika kita menengok ke belakang, pada masa Orde Baru, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi permasalahan yang serius dan semakin meningkat tiap tahunnya, hingga pada akhirnya meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997. Kebijakan yang selama ini dibuat seakan sudah tidak bisa lagi mengimbangi permasalahan yang ada. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang BNN, maka ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2002 melalui Sidang Umum MPR RI tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maka BNN memiliki 4 pilar utama, yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sangat disayangkan, kenyataan yang terjadi adalah para pengguna yang notabene merupakan korban penyalahguna dimasukkan ke dalam penjara. Kapasitas penjara yang terbatas pada akhirnya membuat para pengguna harus satu sel dengan para kurir dan pengedar. Pada akhirnya, setelah keluar dari penjara, para korban ini malah semakin pintar dan menjadi-jadi. Berdasarkan fakta tersebut, 2014 ditetapkan sebagai tahun pencanangan penyelamatan pengguna narkoba. Seluruh komponen yang berada di Badan Narkotika Nasional
bersatu padu untuk mensosialisasikan hal tersebut. Tidak hanya BNN, tapi kamu, dia, mereka, kita, dan seluruh bangsa Indonesia dapat melakukan aksi nyata untuk membantu para korban. Rangkul dan bujuk mereka untuk direhabilitasi, agar mereka bisa segera pulih dan kembali ke masyarakat. Ingat, penjara hanyalah tempat bagi para bandar narkoba. Pengguna adalah korban yang harus kita selamatkan. Rehabilitasi segera, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan.